Wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan kalian di sini. Kali ini, Ibu Rahma Wijayanti akan membahas pelajaran IPS dengan materi Dinamika Kependudukan di Indonesia. Simak baik-baik materinya ya. Dinamika Kependudukan Indonesia. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan dunia, jumlah penduduk Indonesia ini menempati urutan keempat di dunia. Dengan urutan pertama Cina, dan urutan yang keempat ini adalah Indonesia. Coba perhatikan anak-anak, di sini ada peta kepadatan penduduk Indonesia. Nah, kalau warnanya hijau, di sini kepadatan penduduknya rendah. Nah, kalau warnanya merah, kepadatan penduduknya tinggi. Pulau Jawa ini termasuk kepadatan penduduk tinggi ya. Nah, yang paling tinggi kependudukan di Indonesia ini yang paling padat ada di daerah DKI Jakarta. Persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Nah, persebaran penduduk ini dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah. Komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan tempat tinggal, serta jenis pekerjaan dan lain-lainnya. Coba perhatikan, apakah akibat pertumbuhan penduduk yang cepat? Nah, ada 5 akibat pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyak penduduk usia muda yang belum produktif, sehingga beban ketergantungannya menjadi tinggi. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi, sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Komposisi penduduk berdasarkan usia. Di sini, komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal. Nah, usia tunggal ini misalnya 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 tahun atau lebih. Sedangkan komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu. Seperti ketika kalian usia 0 sampai 5 tahun disebut balita. Ketika kalian 6 sampai 12 tahun usianya disebut usia SD. 13 sampai 15 tahun usia SMP. Usia 16 sampai 18 tahun usia SMA. Usia 19 sampai 24 tahun usia perguruan tinggi. Dan usia 25 sampai 60 tahun usia dewasa. Kalian sudah dewasa kalau pada usia 25 sampai 60 tahun. Dan usia lebih dari 60 tahun ini dinamakan usia lanjut. Selain itu anak-anak, komposisi juga bisa dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Usia non-produktif ini 0 sampai 14 tahun belum produktif. Usia 15 sampai 64 tahun ini usia produktif, dan usia lebih dari 65 tahun ini usia tidak produktif. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin
juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau dinamakan sex ratio. Nah, perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ini. Ada kelahiran, ada kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut sebagai faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah ya, sedangkan kalau kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi bersifat menambah disebut migrasi masuk atau dinamakan imigrasi. Nah, kalau migrasi yang bersifat mengurangi disebut sebagai migrasi keluar atau emigrasi. Kita lanjutkan tentang keragaman etnik dan budaya. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat tinggal asal serta kebudayaannya. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya dapat diketahui dari rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, lagu daerah, upacara adat, dan sebagainya. Coba kalian asalnya dari mana? Rumah adat kalian apa? Lagu daerah yang kalian gunakan apa? Seperti itu ya. Nah, coba kalian amati rumah adat. Nah, di sini ada Aceh, nama daerah Aceh ini rumah adatnya Krongbade. Sumatera Utara, rumah adatnya rumah adat Bolon. Nah, kalian amati ya sampai Papua. Rumah Papua ini dinamakan rumah Bolon. Nah, di sini Ibu berikan contoh pakaian adat. Nah, ini ada gambar pakaian adat Riau dan ada pakaian adat Sumatera Utara. Nah, ada pakaian adat Gorontalo, ada pakaian adat Minang. Nah, di samping pakaian adat, ada juga tarian daerah. Ini Ibu berikan contoh tari sedati dari Aceh. Ada tari piring dari Minangkabau. Cukup sekian anak-anak materi yang Ibu berikan kali ini. Kalau kalian mengalami kesulitan, bisa komen di bawah ini ya. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Semoga kalian sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.